Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Andi Hudia MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah, belajar dan pembelajaran, dan teman-teman yang kami banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa melakukan presentasi walaupun melalui virtual. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi tentang pemanfaatan berbagai sumber belajar dan pembelajaran. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 11, saya Nurul Hidayah Supratman sebagai moderator dan pemateri, dan teman saya Nur Hasimah sebagai pemateri. Baik, adapun materi yang akan kami bawakan yaitu hakikat sumber belajar, fungsi sumber belajar, peran sumber belajar dalam pembelajaran, dan jenis-jenis sumber belajar. Baik, adapun materi pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu hakikat sumber belajar. Belajar mengajar merupakan suatu proses yang tidak dapat lepas dari interaksi komponen-komponennya. Hakikat sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi serta dapat digunakan peserta didik sebagai sarana untuk melakukan perubahan tingkah laku. Pengembangan sumber belajar terdiri dari dua macam, yakni pertama sumber belajar yang sengaja dirancang untuk membantu belajar mengajar. Yang kedua adalah sumber belajar yang digunakan untuk mempermudah seseorang untuk belajar dan tidak dirancang untuk kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu fungsi sumber belajar. Fungsi sumber belajar ada dua. Yang pertama, memberikan kesempatan proses berasosiasi kepada anak untuk mendapatkan dan memperkaya pengetahuan dengan menggunakan berbagai alat, buku, narasumber, atau tempat. Yang kedua, meningkatkan perkembangan anak dalam berbahasa dan berkomunikasi dengan mereka tentang hal-hal yang berhubungan dengan sumber belajar atau hal lainnya. Selanjutnya yaitu peran sumber belajar dalam pembelajaran. Sumber belajar mempunyai peran yang sangat erat dengan pembelajaran yang dilakukan. Adapun peran tersebut dalam pembelajaran adalah yang pertama, peran sumber belajar dalam pembelajaran individual. Dalam pembelajaran individual terdapat 3 pendekatan yang berbeda. Yang pertama, frontline teaching method. Dalam pendekatan ini, guru berperan menunjukkan sumber belajar yang perlu dipelajari. Yang kedua, Keller plan, yaitu pendekatan yang menggunakan teknik personalized system of instructional atau PSI yang ditunjang dengan berbagai sumber berbentuk audiovisual yang didesain khusus untuk belajar individual. Yang ketiga yaitu metode proyek. Peran guru cenderung sebagai penasehat dibanding pendidik, sehingga peserta didiklah yang bertanggung jawab dalam memilih, merancang, dan melaksanakan berbagai kegiatan belajar. Yang kedua yaitu peran sumber belajar dalam belajar klasik. Pola komunikasi dalam belajar klasik yang dipergunakan adalah komunikasi langsung antar guru dengan peserta didik. Hasil belajar sangat tergantung oleh kualitas guru, karena guru merupakan sumber belajar utama. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Nur Hasimah. Kepada saudari dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya Nur Hasimah akan melanjutkan penjelasan materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh saudari Nurul Hidayah Supratman. Nah, adapun materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yakni peran sumber belajar dalam belajar kelompok. Nah, peran sumber belajar dalam belajar kelompok itu mencakup pola komunikasi, di mana menurut Derek Ronter dalam bukunya yang bertajuk Educational Technology in Curriculum Development, dia mengatakan bahwa ada beberapa pola komunikasi. Yang pertama itu adalah buzz session atau diskusi singkat.
Nah, di mana ini merupakan kemampuan yang diperoleh peserta didik untuk mendiskusikan sesuatu secara singkat dan jelas. Yang kedua adalah controlled discussion atau diskusi di bawah kontrol guru, di mana ini sumber belajarnya dapat berupa dari suatu buku, materi dari program audio visual, atau masalah dalam praktek laboratorium. Yang ketiga adalah tutorial, di mana ini merupakan belajar dengan guru pembimbing. Sumber belajarnya dapat berupa masalah yang ditemui dalam belajar atau masalah harian, maupun bentuknya itu dapat berupa bab dari suatu buku atau topik masalah dan tujuan instruksional tertentu. Nah, oke, selanjutnya adalah tim proyek. Adalah suatu pendekatan kerjasama antar anggota kelompok. Yang kelima adalah simulasi atau presentasi untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Selanjutnya adalah micro teaching, di mana ini adalah proyek pembelajaran yang direkam dengan video seperti dengan yang saya lakukan sekarang. Dan yang terakhir adalah self-help group atau kelompok swamandiri. Selanjutnya, jenis-jenis sumber belajar. Seiring dengan terjadinya kemajuan dalam bidang pengetahuan, teknologi, dan kreativitas manusia, sehingga sumber belajar juga semakin berkembang. Secara garis besar, terdapat dua jenis sumber belajar. Yang pertama, sumber belajar yang dirancang atau learning research by design, yakni sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Sumber belajar ini misalnya buku pelajaran, modul, ensiklopedia, program audio, program slide suara, dan lain-lain. Yang kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan atau learning research by utilization, yakni sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya itu dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Sumber belajar yang dimanfaatkan ini misalnya taman, pasar, toko, museum, kebun binatang, surat kabar, siaran televisi, toko, dan lain-lain yang ada di lingkungan sekitar kita, yang dapat kita manfaatkan untuk keperluan belajar itu sendiri. Dari kedua jenis sumber belajar yang telah saya sebutkan tadi, itu kemudian terbentuk unsur dari suatu pembelajaran. Yang pertama, pesan. Pesan merupakan informasi yang akan disampaikan oleh komponen lain. Ini dapat berbentuk ide, fakta, atau data. Yang kedua, manusia adalah orang yang secara langsung menyampaikan dan menyajikan pesan-pesan pengajaran tanpa menggunakan alat lain sebagai perantara. Contohnya guru, dosen, maupun tutor. Yang ketiga, bahan pengajaran atau suatu yang memiliki pesan untuk tujuan pengajaran, baik yang disajikan menggunakan alat atau bahan itu sendiri tanpa alat penunjang apapun. Contohnya buku, modul, video recorder, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, alat atau perlengkapan. Diartikan sebagai suatu perangkat yang digunakan untuk menyampaikan dan menampilkan pesan yang tersimpan dalam bahan tadi.
Contohnya proyektor, monitor televisi, tape recorder, dan lain-lainnya. Yang kelima, aktivitas atau prosedur yang dikombinasikan dan dikoordinasikan dengan sumber belajar lain untuk menyampaikan ajaran atau materi pelajaran. Contohnya itu diskusi, ceramah, tanya jawab, dan metode-metode lainnya. Yang keenam atau yang terakhir itu adalah lingkungan, atau di sini diartikan sebagai tempat, ruangan, atau situasi di sekitar proses belajar mengajar. Lingkungan ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, lingkungan fisik seperti gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lainnya. Dan yang kedua, lingkungan non-fisik. Ini termasuk tata ruangan dalam belajar, ventilasi, cuaca, dan lingkungan non-fisik lainnya. Baik, itulah materi yang sempat saya paparkan untuk video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi materi yang sempat kami paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.